Wal imanu bimalaikatillah, dan kita harus beriman kepada malaikat. Kita kan sudah iman kepada Allah sudah, iman kepada Rasulullah sudah. Rukun iman ada berapa sih? Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Terus hari kiamat, qada qadar. Nah, kita kembali ke sini. Wal imanu bimalaikatillah, dan kita harus beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Ai biwujudihim, ya, dengan wujudnya malaikat itu, wa annahum ibadun mukramuna la ya'sunallah. Jadi malaikat diciptakan biwujudihim, artinya diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ya, jangan seperti orang kafir, malaikat ya adanya malaikat ya tidak diciptakan, kan repot. Bahkan ada orang mengatakan malaikat ya pembantunya Allah, kan repot. Bukan seperti itu, tidak seperti itu. Mereka sesat menyesatkan, ya. Jadi malaikat ya malaikat makhluk sendiri, ya, bukan pembantunya Allah, tidak. Malaikat itu ada diciptakan, berarti apa? Punya ruh. Punya ruh. Makanya sebagian malaikat nanti di hari kiamat diwafatkan. Tapi sebagian yang lain tidak. Karena tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat selain Allah. Jadi pahami? Nah, ada sebagian yang diwafatkan, ada yang tidak. Ini kata ulama. Wa annahum ibadun. Malaikat itu ahli ibadah. Mukramun, yang dimuliakan Allah. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Jadi mereka berarti apa? Wali-wali Allah. Jadi malaikat ini termasuk wali Allah, kekasihnya Allah. Bukan berarti kekasih itu enggak. Artinya yang dicintai, ada yang dikasih, yang diridhoi, maksudnya begitu. La ya'sunallah, dan ini sudah ditakdirkan oleh Allah kepada malaikat itu tidak akan bermaksiat kepada Allah. Berarti kalau tidak bermaksiat berarti apa? Ya tidak melakukan dosa sama sekali. Ada cerita bahwa ya ada Harut dan Marut, bukan malaikat ini mengajarkan sihir. Sihir itu kan dosa. Paham maksudnya? Jadi sihir itu perbuatan dosa, tidak boleh, ilmu yang tidak boleh dipelajari. Ilmu yang haram dipelajari. Sihir itu ilmu yang haram dipelajari. Berarti kalau mengajari ilmu haram, ya haram, berdosa. Maka malaikat kan tidak pernah berdosa. Maka malaikat ini maksudnya adalah membedakan. Ini loh mukjizat, ini loh sihir, itu tok sebenarnya. Bukan mengajari, bukan. Paham maksudnya ya? Ngandani. Iki loh haram, iki loh perbuatan zina itu haram, itu perbuatan mabuk itu haram. Ngandani tok itu apakah dosa? Kan enggak. Nah, malaikat itu seperti itu. Jadi ketika Harut Marut ini ditugaskan oleh Allah untuk mengandani manusia untuk bisa membedakan ini mukjizat, ini sihir. Nah, sihir sebagus apapun, sepandai sekuat apapun, sedahsyat apapun, tidak akan pernah bisa mengalahkan mukjizat. Jadi pahami? Nah, jadi gitu. Nah, makanya mukjizat itu salah satu kelebihan para nabi. Tidak bisa dikalahkan oleh sihir sebanyak apapun. Namun nanti di hari kiamat, sebelum hari kiamat, ada Dajjal namanya. Ini kita flashback ke hari kiamat juga biar paham. Dajjal itu diberi istidraj, dikasih istidraj. Istidraj itu sesuatu yang memang dikasih oleh Allah, tetapi bukan untuk diridhoi, tapi memang disengsarakan. Contoh misalnya Fir'aun. Fir'aun itu kan tidak pernah sakit. Sehat terus, kan dilulu terus. Sehat terus. Akhirnya apa? Dia mengaku Tuhan. Nah, sama seperti Dajjal. Dia belajar ilmu apapun, termasuk ilmu sihir. Nah, semakin hari, Dajjal ini sudah ada, sudah hidup sekarang.
Jadi Dajjal itu hidup pada zaman sebelum Nabi Musa. Lahir pada zaman sebelum Nabi Musa. Nah, kemudian sampai zaman Nabi Muhammad itu ada salah satu sahabat ketemu sama Dajjal. Ditanya oleh Dajjal, apakah sudah ada yang namanya Nabi Muhammad? Itu Dajjal ngomong sama sahabat tadi. Sudah. Nah, sudah ya, langsung Dajjal pergi. Dajjal pergi kamu. Jadi ceritanya sahabat itu terdampar. Jadi dia berkelana terdampar di satu pulau, ketemu Dajjal. Dajjal ini bertanya, apakah sudah ada yang namanya Muhammad? Sudah ada. Dijawab sudah ada. Kemudian dia pulang kembali dan menceritakan kejadian ini kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan dia Dajjal. Apa maksudnya? Nah, Dajjal ini karena saking pandainya, dia menguasai ilmu sihir sehebat dari seluruh bumi. Jadi kekuatannya itu kekuatan sihir, bukan kekuatan mukjizat. Bisa dipahami? Maka nanti ya, karena kedahsyatan sihir itu ya, itu akan dikalahkan oleh siapa? Nabi Isa. Yang bisa mengalahkan Nabi Isa karena mukjizat tadi. Nah, Nabi Isa diturunkan nanti ya, ketika turunnya Nabi Isa itu berarti tanda kecil kiamat itu sudah berakhir. Paham? Tanda kecilnya kiamat. Padahal Dajjal loh ya. Berarti bagaimana dahsyatnya fitnahnya kan begitu. Nah, orang yang mengikuti Dajjal semuanya kafir. Orang mukmin tidak akan mengikuti Dajjal. Bisa dimengerti? Nah, ketika Nabi Isa diturunkan, maka nanti Nabi Isa ini akan berziarah dulu ke Nabi Muhammad. Nah, ini syariat bahwa ziarah kubur itu dilakukan Nabi, para Nabi, termasuk nanti Nabi Isa. Paham? Berziarah, kemudian Nabi Muhammad menjawab salamnya, kemudian diridhoi, direstui, diizinkan untuk memerangi Dajjal. Jadi pahami? Karena ini Nabi, dengan mukjizat mengalahkannya. Jadi pahami? Jadi sihir sedahsyat apapun, sampai sedahsyatnya Dajjal, ini akan dikalahkan oleh mukjizat. Paham? Nah, jadi gitu. Oke, kita kembali ke sini. Wah, sudah 1 menit lagi. Ya, sudah sampai di sini dulu. Wal imanu bi malaikatillah. Wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhalil wa nusolli ala nabi. La ilaha illallah.